Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mun Alfariza, NIM 1194247. Saya dari kelompok 6. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai pilar kebijakan pengelolaan hutan, yang mana pilar ini menjadi pedoman bagi kita semua untuk melakukan pengelolaan hutan secara lebih bijak. Pokok bahasan yang akan kami bahas di sini adalah yang pertama, sumber daya hutan, yaitu seluruh sumber daya atau potensi yang dapat diambil bagi keuntungan manusia yang ada di hutan, baik itu tambang ataupun yang lainnya. Yang kedua adalah peran pemerintah. Yang ketiga peran masyarakat, yang mana kedua masyarakat dan pemerintah ini memiliki perannya masing-masing dalam pengelolaan hutan. Selebihnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. 1. Sumber daya hutan. Karakteristik sumber daya alam dan pengelolaannya. Sumber daya alam merupakan sesuatu yang ada di sekitar alam lingkungan hidup kita yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar dapat hidup lebih sejahtera. Sumber daya alam terdapat di dalam media lingkungan, yaitu air atau hidrosfer, tanah atau litosfer, dan udara atau atmosfer. Wujud sumber daya alam yaitu barang tambang, sinar matahari, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya, yaitu sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam nirhayati atau abiotik. Sumber daya alam berdasarkan sifat pembaruan, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau renewable dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam berdasarkan penggunaannya, yaitu sumber daya alam penghasil bahan baku dan sumber daya alam penghasil energi. Kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam, konsekuensi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan Peraturan Perundangan Nomor 25 Tahun 2000. Pengelolaan lingkungan hidup lebih diprioritaskan di daerah. Maka, kebijakan nasional dalam bidang lingkungan hidup secara eksplisit Propenas merumuskan program yang disebut sebagai Pembangunan Sumber Daya Alam atau SDA dan Lingkungan Hidup. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditetapkan untuk dilaksanakan masyarakat tanpa pengawasan lebih lanjut dari pemerintah. Maksudnya, kebijakan tersebut tetap diawasi oleh pemerintah. Permasalahan pengolahan sumber daya alam. Permasalahan sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu karena perbuatan manusia maupun alam. Nah, kalau contoh kerusakan karena alam itu seperti banjir, tanah longsor, dan gunung meletus. Sedangkan contoh karena kerusakan manusia yaitu penebangan hutan untuk dijadikan tambang, kebakaran hutan untuk dijadikan kebun kelapa sawit maupun pemukiman. Peran pemerintah yaitu memberikan sosialisasi mengenai bagaimana cara menjaga lingkungan hidup yang sehat, mewujudkan kesejahteraan rakyat, memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan untuk hidup manusia dengan keadilan bagi masyarakat. Baik, saya Dwi Kurniawan, NIM 119420044. Saya akan menjelaskan pada bagian B tentang instrumen yang digunakan dalam kebijakan. Instrumen kebijakan sendiri ialah alat yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah dan mencapai tujuan. Menurut pendapat Krot pada tahun 2005, terdapat 4 jenis instrumen yang sering digunakan dalam analisis kebijakan kehutanan. Yang pertama, instrumen regulasi. Instrumen regulasi terdiri atas semua intervensi politik atau peraturan yang secara resmi mempengaruhi aksi sosial ekonomi melalui regulasi yang mengikat. Yang kedua, instrumen administrasi. Instrumen administrasi ialah instrumen kebijakan yang terkait dengan birokrasi dan mekanisme tata kelola yang keberadaannya sangat penting dan mutlak dalam implementasi suatu kebijakan. Yang ketiga, instrumen ekonomi.
Instrumen ekonomi adalah cara-cara intervensi yang secara formal mempengaruhi tindakan sosial ekonomi melalui pertukaran nilai ekonomi. Yang keempat, instrumen informasi. Instrumen informasi yaitu cara-cara politik intervensi yang secara formal mempengaruhi tindakan sosial dan ekonomi melalui informasi. Pada bagian selanjutnya, yaitu proses yang dilakukan. Kebijakan kehutanan telah berubah hampir 5 kali dari tahun 1995 sampai 2009. Pada saat pertamanya, kebijakan tersebut dibuat oleh pemerintah pusat, terutama untuk menjaga hutan yang rusak. Jumlah degradasi hutan begitu masif dan pemerintah tidak dapat menangani hal ini. Pada tahun 1995, Menteri Kehutanan memberlakukan keputusan nomor 622/1995 dan memberi kesempatan kepada masyarakat setempat untuk menanam pohon dan tanaman di kawasan hutan yang terdegradasi tersebut. Namun, kebijakan itu berubah berkali-kali. Kebijakan pengayaan dari nomor 622/1995 berubah menjadi nomor 677/1998 31/2001 37/2007 dan 18/2009. Ide untuk memanfaatkan dan memberdayakan masyarakat lokal juga telah diperkenalkan dengan menerapkan kebijakan tersebut. Kebijakan saat ini memberi masyarakat untuk menggunakan tanah dalam jangka waktu selama 35 tahun dan kemudian masyarakat dapat memanfaatkan pohon juga. Yang di sini saya akan melanjutkan dari 3 pilar kebijakan pengelolaan hutan yang tadinya sudah dijelaskan, sumber daya hutan, terus juga pemerintah. Nah, sekarang selanjutnya masuk kepada masyarakat. Nah, peran serta masyarakat itu apa sih sebenarnya dalam pengelolaan hutan itu sendiri? Nah, salah satunya sebagai suatu kebijakan yang dimana dilandasi oleh pemahaman bahwa masyarakat yang potensial itu dikorbankan. Nah, kedua sebagai strategi, mengendalikan bahwa peran serta masyarakat merupakan strategi untuk dapat dukungan masyarakat. Nah, ketiga itu sebagai alat komunikasi yang dimana untuk mendapatkan masukan berupa keputusan dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat. Nah, kemudian sebagai alat penyelesaian sengketa. Nah, guna ini sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredahkan konflik yang ada pada masyarakat melalui pendapat. Nah, kemudian juga sebagai terapi. Kita tahu sebagai upaya untuk mengobati masalah-masalah psikologis tentunya yang dialami oleh masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas kelembagaan dan aturan di dalam masyarakat. LMDH atau hutan adalah merupakan satu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa yang berada di dalam ataupun sekitar hutan untuk perencanaan, wilayah kelola, pengaturan waktu, dan juga ruang kelola. Saya Aradifa Sembiring, NIM 179420043. Di sini saya akan menjelaskan sistem penguasaan sumber daya hutan. Sistem pengelolaan sumber daya hutan ini dikembangkan oleh perhutani bersama masyarakat desa hutan dengan melibatkan para pihak lainnya yang dilaksanakan dengan jiwa berbagi untuk mewujudkan keberlangsungan fungsi dan manfaat hutan serta kesejahteraan masyarakat secara optimal dan proporsional. Nah, berbicara sistem penguasaan hutan pada masyarakat selalu berbicara tentang hak atas lahan hutan yang diperoleh berdasarkan aturan yang berlaku dalam masyarakat adat atau pemberian hak dari pemerintah.
Hak untuk menguasai kawasan hutan berawal dan bersumber dari kegiatan masyarakat membuka kawasan hutan yang belum tergarap untuk menjadi miliknya. Nah, maka semakin intens penggarapan sumber daya hutan, maka semakin kokoh penguasaannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dinamika pengelolaan sumber daya alam. Dinamika pengelolaan krisis sumber daya hutan mengelola krisis sumber daya secara global, yaitu timbulnya berbagai krisis lingkungan selalu melahirkan diskursus baru yang mengikutinya. Dan pada era sekarang, tantangan pengelolaan hutan diwarnai dengan munculnya diskursus governance atau tata kelola. Nah, diskursus dalam kebijakan pengelolaan krisis sumber daya hutan yang muncul belakangan, misalnya melahirkan 3 wacana utama, yaitu tentang bagaimana melindungi keanekaragaman hayati atau biodiversity, dan bagaimana menciptakan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development, dan bagaimana merumuskan tata kelola yang baik atau governance. Nah, pada dinamika pengelolaan SDA ada SFM atau manajemen hutan lestari, yang merupakan konsep pengelolaan hutan yang menjalankan fungsi ekologis dan fungsi ekonomis hutan dengan perlibatan masyarakat secara aktif di dalamnya. Dan ada juga AKM, yaitu hutan kemasyarakatan, yang merupakan salah satu program Kementerian Kehutanan untuk membuka akses masyarakat dalam pengelolaan hutan yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan dan mengatasi laju kerusakan hutan. Dan sekian, terima kasih.